ya di eh, gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas fikih toharoh gitu Umi ya. Insyaallah fikih Ya, bersuci yang mana bersuci itu merupakan atau toharoh adalah syarat sah ibadah atau berkenaan dengan keabsahan sah atau tidaknya ibadah kita. Baik itu ibadah sholat atau juga baca Quran atau juga yang berkenaan dengan tawaf, sa'i dan sebagainya ya dan ibadah-ibadah yang lain itu ditentukan dengan kesucian kita, kesucian diri kita. Dan ini sangat penting sekali gitu karena kita nggak mau kalau kita ibadah, kita sholat, tapi ternyata secara hukum syariat kita dalam keadaan berhadas gitu kan. Maka sangat penting kita pelajari ya, fikih toharah ini. Nah di sini ada pengertian tentang hadas ya pasti udah nggak asing ya. Ada hadas, ada apa lagi? Ada najis. Ada hadas, ada najis. Kalau hadas apa? Ini ada pengertiannya itu segala yang mewajibkan wudhu atau mandi janabah. Ya, jadi setiap yang mewajibkan untuk berwudu atau mandi janabah itu dinamakan dengan hadas. Nanti ada hadas kecil, ada hadas besar juga ya. Nah, juga suka ada yang masih kebingungan ya. Ada hadas, ada najis. Nah, kira-kira nih bedanya hadas sama najis apa? Mungkin Umi mau jawab, Umi. Kalau hadas kan ini ya, segala yang ya, mewajibkan wudu atau coba untuk mandi janabah. ya. Kalau yang najis itu perlu yang misalkan dicuci karena Hmm, karena ada liur anjing kayak gitu. mm-mm. Jadi Tapi kalau hadas, adanya kalau hadas eh, untuk diri kita sendiri mandi itu aja. oke, Masya Allah. Mungkin Uti Aam mau nambahin, Uti Aam. Betul ya, Bunda Trias. Mungkin mau tambahin lagi Uti Aam apa perbedaan hadas dan najis. Kira-kira, Kalau oke, najis itu ya. sesuatu yang apabila kita sentuh maka akan membatalkan wudhu kita itu. Bukan membatalkan wudhu, tapi kayak yang maksudnya kalau kita memegang kotoran atau sesuatu itu tidak perlu kita wudhu kembali, namun Mm-mm. kita cukup membersihkan bagian yang terkena najis tersebut itu saja. Masya Allah. Oke, kalau hadas, Kalau hadas ya ini segala yang mewajibkan wudhu oke, atau mandi ini ada janabah. dijelasin ya. Masya Allah betul ya jawaban keduanya. Jadi kalau hadas itu yang mewajibkan wudhu atau mandi janabah. Kalau najis itu zatnya terlihat. Betul ya. Jadi kalau saya misalkan sekarang ada Bunda Trias, ada Utia Am, ada Mbak Tiara. Saya nggak tahu mana kalau kita ketemu misalkan ya nggak tahu mana yang berhadas sama yang tidak ya. Apakah ada yang punya wudhu atau tidak itu nggak kelihatan. Tapi kalau najis terlihat, betul ya? Ya, ya. Iya ada darah itu kan najis juga kotoran ayam, kotoran kucing itu kan terlihat. Jadi kalau najis itu ada zat terlihat dan cukup dihilangkan aja, liizalah aja, dihilangkan itu sudah mensucikan. Sedangkan kalau hadas menghilangkannya itu dengan dua cara tadi, bisa dengan wudhu atau dengan mandi janabah atau nanti kalau nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi janabah, ada opsi ketiga itu rukhsah ya, keringanan itu dengan tayamum. Oke lanjut lagi. Kemudian di sini ada juga untuk mengangkat hadas kecil. Tadi karena hadas itu terbagi dua ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Untuk mengangkat hadas kecil yaitu bisa dengan cara wudhu, juga dengan tayamum jika darurat. Nanti cara-caranya akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian ada juga dengan mengangkat hadas besar ya. Kalau hadas kecil tadi bisa jadi karena tidur, karena buang air kecil, buang air besar, keluar angin, atau juga ada pembahasan hilaf para ulama tentang bersentuhannya lawan jenis, itu juga termasuk hadas kecil. Maka cara menghilangkannya adalah dengan cara wudhu atau dengan tayamum. Adapun hadas besar, yaitu mengangkat hadas besar biasanya karena sebabnya biasanya karena berhubungan suami istri atau keluar mani, ada juga karena ada yang meninggal, itu namanya hadas besar juga ya. Itu cara menghilangkannya itu dengan mandi atau kita sebut dengan mandi janabah. Kemudian juga cara yang kedua adalah dengan tayamum. Jadi sama ya, ada keringanan
bagi hadas kecil itu kalau nggak bisa pakai wudhu, maka bisa dengan tayamum. Begitupun untuk mengangkat hadas besar itu pun dengan tayamum juga kalau tidak bisa memakai air begitu. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas yang pertama dulu ya tentang dalil atau tata cara berwudu yang diterangkan dalam hadis itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Humran Maula Utsman ya akhbarahu anna Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Jadi suatu ketika ya jadi di sini ada namanya Humron. Humron ini adalah pembantu ya atau khadimnya sahabat Utsman bin Affan. Suatu ketika Utsman ini minta wadu ya dalam bahasa Arab wadu itu adalah air untuk berwudu. Ya, air untuk berwudu dinamakan dengan wadu. Jadi wawunya difathahkan. Tapi kalau wudu, wawunya didomahkan wudu itu adalah air atau afan adalah pekerjaan wudunya itu sendiri. Kalau wadu airnya, kalau wudu pekerjaannya. Kemudian fatawaddoa ya di sini kemudian Utsman bin Affan berwudu setelah itu apa? Fagosala kafaihi setelah beliau berwudu dengan memulai dengan membasuh kedua telapak tangannya salah samarrat itu tiga kali balikan 3 kali ya. Tsumma madmada, tsumma stansyara, tsumma gosala wajha, kemudian berkumur, kemudian menghisap air, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian tsumma gosala yadahul yumna, kemudian juga membasuh tangan sebelah kanannya ilal mirfaq sampai ke siku-siku salah samarrat. Masya Allah ya 3 kali juga. Tsumma gosala yadahul yusra setelah itu baru yang kiri. Jadi kalau ada pendapat ya mengatakan kalau wudhu itu kanan kiri ini tidak dibenarkan ya. Tetapi kanan dulu 3 kali baru ke sebelah kiri. Nah ini dalilnya seperti ini. Mithla dalik. Setelah itu apa? Tsumma masaha ra'sah. Setelah membasuh kedua tangannya, barulah Utsman bin Affan mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian membasuh kakinya yang sebelah kanan dulu ilal ka'bain sampai mata kaki 3 kali juga. Kemudian membasuh kaki sebelah kiri misla dalik sama juga 3 kali. Qala, tsumma qala. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan. Ya, jadi tadi yang wudu siapa? Ya, Ahwat. Yang wudu siapa tadi? Halo? Ya. Utsman ya, bukan Rasulullah di sini siapa? Utsman bin Affan lagi berwudu. Wudu. Udah diambilin air sama khadimnya sama pembantunya sama asistennya gitu ya. Kemudian setelah selesai wudu beliau mengatakan tsumma qala, kemudian berkata Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah tawaddoa nahwa wudu'i hada, berwudu seperti wuduku ini. Gitu ya, rangkaiannya tadi sudah disebutkan dan insya Allah sudah hatam ya. Tsumma qoma faraka'a raka'atain, setelah wudu katanya ya, kemudian tsumma qoma kemudian berdiri faraka'a raka'atain, kemudian maksudnya sholat ya, sholat 2 rakaat atau kita sebut dengan sholat apa biasanya? Wudu. Sholat Salat wudu. syukur wudu ya Umi ya, sholat syukur wudu. Kenapa dinamakan dengan syukur wudu? Karena ketika kita melaksanakan rangkaian tadi, mulai dari mencuci tangan, membasuh, apalagi tadi muka dan sebagainya, itu dalam suatu hadis disebutkan itu bisa menggugurkan dosa-dosa di anggota tubuh kita. Masya Allah ya, cuci tangan, dosanya terhapuskan, cuci kaki dosanya juga terhapuskan. Kita kumur-kumur dalam bahasa Arab madmadho itu juga insya Allah kalau kita tahu gitu ya fadilahnya bahwa ketika berkumur, ketika membasuh semua anggota tubuh ketika wudhu itu bisa menghapuskan dosa kita, sehingga ketika setelah selesai wudhu kita disunnahkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat namanya syukur wudhu. Kenapa? Itu sebagai pemantapan bahwa kita selesai melaksanakan wudhu yang mana dengan wudhu tersebut terhapuskan dosa-dosa kita ya. Faraka'a raka'atain la yuhditsu fihima ulama yaquluna nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kalau kita udah wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidak berkata-kata sama sekali setelah wudu, nggak ngobrol dulu gitu ya. Ya Ahwat. Jadi setelah wudu nggak Ya. ngobrol dulu, langsung sholat, maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah segala dosa yang telah
lalu. Bahkan ada yang menambahkan setelah itu apa? Setelah wudhu doa dulu ya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku sebagai golongan yang bersuci. Masya Allah ya. Kalau Ibnu Syihab wa kana hadzal wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Asbag itu yaitu wudhu yang paling sempurna. Jadi kalau pengen minimalisir bisa nanti kita bahas ya. Kalau ini kan sempurna banget ya. Mulai dari cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur. Padahal itu bukan bagian dari yang wajib ya, hanya sunnahnya saja. Nah, tadi sudah dibacakan hadisnya ya, atau lafadz yang arti dari hadis yang sebelumnya. Oke, kemudian membasuh anggota wudhu ya. An Ibnu Umar qala tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidatan wahidatan faqala hadza wudu'un man la yaqbalullahu minhu salatan illa bihi thumma tawadda tintaini tintaini faqala hadza wudu'ul qadar minal wudu wa tawadda salasan salasan wa qala hadza asbaghul wudu. Jadi di sini menceritakan boleh nggak kalau kita cuma membasuh satu kali. Oke, pertanyaan boleh nggak kita membasuh cuma sekali, nggak 3 kali, boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh saja. Itu yang minimalisir, yang minim, yang minimal. Kalau pengen sempurna, ya udah 3 kali gitu ya. Karena kata di sini kata Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW berwudu satu kali. Kemudian beliau bersabda, ini adalah wudu orang yang sholatnya tidak diterima kecuali dengannya, ya. Kalau takutnya nggak sempurna gitu ya. Kemudian beliau berwudu 2 kali. Kemudian bersabda lagi Rasulullah, ini adalah wudu yang bagus, ya. Kemudian Rasulullah berwudu lagi, membasuh lagi 3 kali seraya berkata, ini wudu yang sempurna. Asbagh itu adalah wudu yang sempurna. Inilah wuduku dan wudu kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian barang siapa berwudu seperti ini, setelah ini kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihalahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Masya Allah ya, kalau kita baca doa tadi asyhadu alla ilallah sampai yang mau sampai akhir Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minat tatahirin, maka apa kata Rasulullah? Maka akan dibuka baginya 8 pintu surga. Ia diperbolehkan masuk lewat pintu mana saja. Masya Allah ya. Jadi kalau kita wudhu dengan sempurna, bahkan jadi nggak cuma 1 kali, tapi sampai 3 kali, kemudian dengan wudhu yang asbag itu sempurna, maka pahalanya akan Allah bukakan berapa pintu surga? 8 pintu surga gitu ya, luar biasa ya. 1 pintu aja kita udah seneng ya. Kalau kita di rumah punya 8 pintu, kita bebas mau masuk pintu mana aja, seneng nggak? Seneng ya. Senang. Jadi nggak cuma satu terbatas, tapi semua pintu, apalagi di surga gitu. Boleh masuk yang mana aja karena surga itu banyak. Ada namanya surga Royan, itu khusus untuk yang berpuasa ya. Kemudian kalau pengen semua pintu kita masuki, maka laksanakanlah wudhu dengan sesempurna mungkin gitu. Kemudian di sini ada larangan bagi yang berhadas kecil. Yang pertama, ini nggak boleh tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi kalau kita punya hadas kecil, baik karena buang air ya, atau buang air besar, buang air kecil, buang air besar dan sebagainya, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian juga tidak boleh menyentuh mushaf karena tadi sholatnya nggak sah kan ya. Makanya penting banget kita belajar tentang fikih toharah, karena kalau kita sholat sedangkan wudhu kita tidak sempurna, bahkan dalam keadaan berhadas, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Percuma ibadahnya ya, naudzubillah. Kemudian juga tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, tapi bagaimana kalau misalkan mushaf itu berceceran di bawah karena dimainin anak kecil misalkan ya, kemudian takutnya kena kotoran, maka kalaulah dalam keadaan darurat maka diperbolehkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak bolehnya tawaf. Jadi tawaf itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tawaf itu sama seperti sholat sebenarnya gitu ya, maka harus apa? Harus dalam keadaan suci. Betul. Bedanya apa? Bedanya kalau sholat kita nggak boleh ngobrol, betul nggak? Betul. Kalau tawaf boleh ya. Kalau kita sholat misalkan ya, ada yang ketuk pintu, assalamualaikum ya, kemudian kita jawab waalaikumsalam. Nah, batal nggak sholatnya?
Batal, apalagi bilang silahkan masuk, udah batal salatnya gitu ya. Tapi kalau tawaf seperti sholat dalam hal harus tertutup auratnya, harus apalagi harus dalam keadaan bersuci. Tetapi kalau tawaf diperbolehkan apa tadi? Ngobrol. Ngobrol, tapi ngobrolnya harus yang baik, nggak boleh ngomongin orang ya, masa lagi tawaf ngomongin Ya, orang. Jadi boleh doa, kan banyakin doa ya ketika tawaf, Robbana atina fid dunya hasanah, atau doa subhanallah ya, pokoknya berbanyak berzikir sama seperti halnya salat. Begitupun harus tertutup aurat. Ini ya yang harus diperhatikan ketika tawaf, itu tangan kan kalau kita sholat nggak boleh kelihatan, rambut juga nggak boleh kelihatan gitu ya, kaki juga nggak boleh dalam mazhab Syafi'i Hambali, maka harus tertutup juga ketika dalam keadaan tawaf. Kemudian yang terakhir juga, orang yang berhadas kecil tidak boleh berkhutbah Jumat. Ini untuk bapak-bapak ya, misalkan ada seorang khotib Jumat, dia dalam keadaan berhadas kecil, maka tidak sah apanya? Apanya tidak sah? beri khutbahnya. Khutbahnya, betul, karena dia dalam keadaan berhadas gitu. Jadi ketika dia akan naik mimbar, ini kan kalau bapak-bapak itu sholat Jumat kan ada 2 kali khutbah ya, khutbah awal dan khutbah tsani, khutbah pertama dan kedua. Kedua khutbah itu harus dalam keadaan bersuci. Kalau tidak, maka tidak sah khutbahnya, begitupun tidak sah sholat Jumatnya. Ini berkaitan dengan jamaah yang banyak. Kebayang nggak jamaahnya 100 orang? Si khotib ini dalam keadaan berhadas kecil. Udahlah nggak sah apanya. Nggak sah Sholatnya. berjamaahnya, Jumatnya nggak sah. Kita dipastikan ya. Maka ya, seseorang yang akan menjadi khutbah, menjadi khotib itu harus benar-benar paham tentang ilmu fikih. Karena khawatir ketika lagi khutbah ternyata dia batal, terus dia membiarkan saja, terus saja menyampaikan khutbahnya, maka tidak sah khutbahnya. Kemudian kita masuk pada syarat-syarat wudhu ya. Tadi baru garis besar aja tentang tata cara yang dilakukan, tata cara wudhu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, yang mana beliau mengatakan itulah wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sempurna gitu ya. Kita masuk pada syarat-syarat wudhu. Begitupun syarat. Apa itu syarat? Yaitu sesuatu yang kalau salah apa, yang kalau tidak ada pada apa ibadah tersebut, maka hukumnya menjadi tidak sah. Berarti masih ada di luar wudhu tersebut, Duh, bukan di dalam wudhunya, gitu ya. Seperti halnya bunda sekalian, akhwat sekalian, kita misalkan mau ke luar negeri, syaratnya harus apa biasanya? paspor, Paspor ya. Kalau nggak ada visa. paspor, kira-kira bisa keluar nggak? Keluar, bisa naik pesawat nggak? Keluar negeri nggak Tidak bisa bisa ya? karena di Oke. imigrasi. Betul. Nah, begitupun dalam wudhu ada syarat. Kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak ada, maka tidak sah wudhunya. Nggak bisa berangkat kalau mau keluar negeri gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama syarat wudhu dia harus dalam keadaan Islam atau seorang Muslim. Jadi mohon maaf kalau ada non-Muslim, orang Nasrani, orang apalagi Yahudi ya, atau orang Kristen dan apa Buddha dan sebagainya, dia wudhu walaupun wudhunya sempurna ya, udah ada kumur-kumurnya gitu ya, tapi dia bukan orang Islam, jadi tetap aja tidak apa, tidak sah Sah wudhu. wudhunya. Tapi mau ngapain juga gitu ya, tapi ini sebagai apa bayangan aja. Intinya kalaulah seorang yang mohon maaf ada orang yang murtad, asalnya beragama Islam kemudian murtad, dan dia berarti wudhunya itu udah nggak sah, harus masuk agama Islam terlebih dahulu baru sah Dahulu. gitu ya. Kemudian yang kedua, apalagi syarat untuk syarat wudhu. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Dalam ilmu fikih, mumayyiz itu orang yang bisa belum balik ya, belum balik, belum masuk usia balik. Kalau laki-laki berarti belum mimpi basah ya, atau belum masuk usia 15 tahun. Kalau perempuan belum haid, belum usia 9 tahun, belum 15 tahun. Jadi dia masih di bawah usia balik, ya mungkin bisa 7 tahun, 8, 9, 10, tetapi dia bisa membedakan mana yang wajib dalam ibadah. Oh ternyata wudhu wajib, dia tahu. Ternyata wudhu, apa namanya, sholat itu wajib. Dia mengetahui hukum syariat. Ya, jadi mumayyiz itu apa? Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Ah, secara global aja ya. Kalau mau sholat harus apa dulu, berarti wudhu dulu misalkan ya. Terus kalau lagi sholat ngomong hukumnya batal. Ini namanya batal. tamyiz, betul ya. Jadi para ulama pun mengatakan bagaimana ciri-ciri anak yang tamyiz itu.
Nah, ciri-cirinya sebagian ulama mengatakan ciri anak yang sudah tamyiz, kalau bahasa Sunda tuh cedok, cedok tuh hidung apa ya bahasa Indonesianya mungkin Bunda Mbak Tiara apa ya? Anak Nggak tahu yang Ustazah. udah apa? Nggak tahu Ustazah. Nggak tahu ya. Nah, oke ciri-cirinya apa? Kata para ulama, ciri-cirinya kalau anak tersebut udah bisa cebok sama makan sendiri. Makan dan cebok sendiri. Kira-kira kalau anak yang berarti usia 2 atau 3 tahun ini kan belum bisa cebok, maka dikategorikan mumayyiz, tamiz apa belum? Mumaish. Belum bisa cebok Umi. Belum bisa cebok, masih Iya, cebokin, masih iya. disuapin. Enggak ya? Oke. Nah, biasanya di usia 6 atau 7 tahun ya, maka sudah dikategorikan tamiz atau mumayyiz. Kalau di bawah usia itu atau di bawah apa dia belum bisa makan, masih disuapin, cebok juga masih dicebokin ya, atau masih pakai popok malahan, maka tidak dinamakan dengan tamiz Mm-mm. ya. Mm-mm. Kemudian syarat yang ketiganya suci dari haid dan nifas. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan haid atau nifas, kemudian wudhu, itu nggak sah. Nggak sah apanya? Dunya Wudhunya. Iya, ngapain wudhu? Kan karena wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan dia punya apa? ada Ya, sebesar hadas ini. besar. Secara logika pun nggak mungkin gitu ya. Makanya bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau seorang yang haid kemudian dia sengaja wudhu untuk bisa beribadah, hukumnya menjadi haram. Nggak boleh gitu ya. Karena tidak akan mengangkat hadas besarnya. Walaupun dengan wudhu, tapi tetap dia memiliki hadas besar. Karena dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian juga yang ketiga harus dengan air yang mutlak ya, yaitu bisa suci dan mensucikan. Maka nggak boleh kita wudhu pakai air mawar ya, pakai tuner atau air apa lagi, air teh, air apa lagi, air susu ya nggak boleh. Harus air yang suci dan Suci. mensucikan. Betul, ada boleh air sungai yang apa namanya kita yakin dengan kebersihannya ya. Kemudian air hujan, boleh kita bersuci dengan air hujan. Air es kalau ada di salju, lagi di apa di gurun misal, di gurun apa? Di tempat yang turun salju itu boleh kita bersuci dengan es. Boleh-boleh saja kalau nggak kedinginan. Yang penting harus suci dan mensucikan. Kemudian yang terakhir, sampainya air ke anggota badan. Jadi Badan. kaum akhwat ya, kaum umahat nih perempuan kan biasanya pakai bedak ya. Atau pakai apa lagi sebelum pakai bedak biasanya? Ada apa? Foundation. Foundation Foundation. ya. Nih, kalau pakai foundation atau apa lagi ya kalau dirias gitu, maka sebelum berwudu usahakan harus dibersihkan dulu pakai toner ya sampai benar-benar bersih karena kalau misalkan kita membasuh wajah sedangkan dalam di wajah kita masih ada bedak yang tebal foundation itu maka tidak sah. Kenapa? Karena ketika kita Menyentuh basuh kan kulit. masih tebel ya ke bawah si apa kotorannya, si bedaknya, si foundationnya itu terlihat keruh. Berarti dianalogikan iris itu sudah bercampur dengan foundation tersebut. Maka bagaimana? Sebelum berwudu bersihkan dulu secara sempurna, baru wudu gitu. Karena syarat wudu itu harus sampainya air ke anggota badan. Nah, begitu Masya Allah ya kalau kita lihat kaul para ulama ini panjang banget tentang sampainya air ke anggota badan sampai ada pembahasan bagaimana hukumnya apabila apa namanya apabila ada tai kuku. Ini boleh nggak? Sah nggak wudhunya? Tidak. Oke, izin sebentar, Ahwat. Ada tamu bentar ya. Baik, baik. Izin 10. Silakan.
Bismillah, tes. Masih ada, akhwat? Ummahat? Masih. Insya Allah. Tadi sampai sini ya, sampainya air ke anggota badan. Jadi sampai ada pembahasan para ulama ya. Bagaimana dengan kotoran yang ada di kuku? Nah ini kalau misalkan yang ada di kuku itu berupa adonan, ini kan kalau kita masak misalkan yang bikin kue ada adonan, maka sebagian pendapat ulama itu dianggap menghalangi sampainya Ke air kulit, air ke kulit. ke kulit, maka nggak boleh. Maka bagaimana nggak sah wudhunya gitu ya, harus dihilangkan dulu. Tapi kalau kotoran kuku berarti warna apa biasanya? Warna hitam ya, betul ya? Nah, Tuh, di sini katanya kalau misalkan hanya sebatas kotoran yang di kuku justru itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kotoran itu terbentuk dari keringat, maka diperbolehkan gitu ya. Jadi tidak menjadi penghalang sampainya air ke kuku, kulit. ke kulit. Kalau perempuan pakai kutek itu juga hati-hati ya, karena biasanya ada kutek yang tidak menyerap ke kuku, itu juga harus dihindari karena takut ya ketika kita berwudu nggak sah wudunya. Kalau nggak sah wudu pasti nggak sah sholatnya. Begitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian slide ke-10 ya. Ya. Kemudian ada rukun wudhu. Kalau syarat tadi masih di luar dari wudhu itu sendiri, sekarang rukunnya. Ada dalilnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Kata Rasulullah, Allah tidak menerima salat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Jadi intinya kalau kita salat tanpa berwudu sedangkan dia memiliki hadas, maka tidak sah salatnya. Harus wudu terlebih dahulu. Kemudian dalil dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini sudah nggak asing ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku ya. Jadi kalau kita wudhu jangan sampai hanya sampai apa tuh, kasta aja ya, harus sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian basuhlah oleh kalian kepala kalian, usap ya, wa arjulakum, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Coba ahwati fillah, di sini ada berapa? Coba di ayat ini nih saya kasih tanda. Fagsilu wujuhakum, yang pertama wajah, yang kedua apa barusan? Wa Tangan, aidiakum, Tangan. tangan. Ketiga, siku, siku. siku. Empat, enggak Umi. Ketiga apa Umi? Kepala, Kepala, betul. Usap kepala. kepala. Tangan itu nyampe siku Umi ya, dari ujung Ya, jari. Oke. Yang ketiga kepala, keempat kaki. kaki. Jadi ada berapa nih? Ada 4 Ustaz. ya. Nah, ini yang fardunya. Jadi kalau tadi di hadis pertama itu kok ada cuci tangan, ada kumur-kumur, ada basuh telinga deh, atau menghirup air Di dan hidung ya. sebagainya, yaitu sunnahnya. Sedangkan kalau yang pokok atau yang rukunnya itu ada berapa? Ada 6. Nanti ditambahkan di awalnya ada niat, kemudian di akhirnya ada yang namanya tertib. Harus tertib ya. Oke, rukun wudhu yang pertama harus niat wudhu. Tadi walaupun di dalilnya 4, tetapi para ulama menambahkan ada di awal 1, kemudian di akhir juga 1. Jadi 4 ditambah 2 jadi 6 ya. Ini yang minimal gitu kalau kita dalam keadaan darurat. Apa saja? Yang pertama itu harus berniat wudhu, yaitu berniat melaksanakan niat wudhu dalam hati berbarengan ketika membasuh wajah. Karena ini berdasarkan dengan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak asing lagi ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Bahwa setiap sesuatu itu, keabsahan setiap sesuatu harus diawali dengan niat. Kalau nggak niat maka nggak sah wudhunya, awatifillah ya. Mau dilafalkan, misalkan kalau ada harus dilafalkan, itu sebenarnya mengucapkan dengan lisan itu hanya memantapkan saja. Hakikatnya niat itu di mana?
Di dalam dalam hati. dalam hati. Mau dilafalkan dulu boleh. Misalkan nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgari lillahi ta'ala. Misalkan aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, tetapi jangan sampai hanya di lisan saja tanpa di dalam hati. Jadi kapan? Itu ketika membasuh anggota pertama yang wajib itu ketika membasuh wajah. Ya, berniatnya harus berbarengan membasuh anggota yang pertama. Nggak bisa kita niat wudhu ketika baru masuk WC niatnya, atau niat wudhu lagi duduk di kursi, nanti mau wudhu, bukan seperti itu. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'i, wudhu itu harus berbarengan ketika membasuh anggota yang pertama. Berarti yang wajib tadi membasuh wajah, ya. Setelah niat berwudhu langsung berbarengan dengan membasuh wajah, yaitu kedua ya tadi fagsilu wujuhakum. Oke, menurut Imam Nawawi batas wajah itu adalah apa? Itu secara vertikal min mana biti sya'ri. Jadi akhwati fillah coba pegang bagian ujung kepala ya. Tumbuh rambut bagian atas. Nah, itu secara vertikal itu awalnya. Kemudian sampai mana? Ila tahta dzaqan ya. Sampai ke bawah dagu ke bagian apa Safadim? Hingga dagu bagian bawah. Jadi kalau kita pegang dagu, nah bagian bawah tulang itu adalah akhir dari apa? Dari vertikal wajah Sumpah. ya, Pak. Wajah ya, dari ujung tumbuh rambut sampai bawah dagu. Kemudian secara horizontal antara kedua telinga, telinga kanan dan kiri. Dari kiri ke kanan itu adalah secara horizontal batas wajah kita. Itu harus kebasuh ketika berwudu. Kebayang ya, min mana biti sya'ar, awal mula rambut. Jadi nggak boleh kita cuma ngebasuh bagian mata aja sampai bagian bibir misalkan ya. Harus semuanya. Itu secara vertikal. Min mana biti sya'ri ila tahta dzaqan atau bawah dagu. Itu harus kebasuh ya. Kemudian yang kedua, tadi yang kedua itu akhwati fillah, ketika niat berwudu berbarengan membasuh wajah ya, langsung aku berniat wudu atau cukup aja aku niat wudu ya Allah ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Setelah itu apa yang ketiga? Membasuh kedua tangan hingga siku tadi ya. Jadi nggak boleh cuman bagian jari-jarinya aja, nggak cukup ya, harus sampai siku. Dalam membasuh tangan seluruh kulit kuku juga. Makanya tadi para kaum akhwat yang suka pakai hitek, apalagi yang sampai menghalangi sampainya air ke kuku, ya itu harus dihindari ya. Seluruh kulit, kuku, kemudian rambut mulai ujung hingga siku harus terbasuh. Kalau kita punya bulu di tangan itu harus kebasuh juga. Jangan sampai ada hand body ya. Hand body-nya menempel tebal ya. Kemudian termasuk kulit di bawah kuku, karena itu kulit yang ada di bawah kuku perlu juga dibersihkan agar tak ada kotoran yang dapat menghalangi air sampai pada kulit. Makanya kalau bisa potong-potong dulu kukunya tuh ya, jangan sampai ada kotoran di kuku untuk lebih sempurna kita berwudunya. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, ini akhwati fillah, kalau kan wamsahu biruusikum dalam ayatnya, basuhlah sebagian kepala kalian. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian kepala segimana gitu ya. Kalau kita segimana nih kalau basuh kepala? Mengusap kepala segimana? Macam-macam ya. Kalau sebagian pendapat mengatakan seperempat kepala itu harus kebasuh sampai mun-munan. Itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ada juga yang mengatakan seluruh kepala ya, dari ujung sampai akhir itu harus dibasuh. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, dengan mengusap 3 helai saja itu sudah mencukupi. Begitu, sudah mencukupi. Maka silahkan mau ambil pendapat yang mana, yang penting membasuh kepala. Jadi di sini Masya Allah ya, adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan mengusap rambut. Kenapa? Kenapa Ahwat? Masya Allah. Karena tidak semua orang memiliki rambut. Betul ya, nggak semua orang punya rambut. Ya gimana kalau yang botak ya, makanya Masya Allah ya. Maka mengusap. Kalau yang botak nggak ada rambutnya, udah tinggal diusap aja kepalanya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat ketika cuci kakinya itu ketika wudhu nggak sampai ke mata kaki. Jadi kucuk gitu ya. Cuman cucinya ya seadanya aja gitu. Sehingga kata Rasulullah, wailul lil aqab, wailul lil aqab. Ya Rasul, maksudnya apa? Celakalah itu mata kaki. Kenapa ya Rasul? Tidak membasuhnya sampai
sampai sempurna. Katanya dia hanya membasuh bagian bawahnya saja, sedangkan bagian mata kaki tidak terbasuh. Maka ini harus hati-hati ya, Ahwat ya. Kemudian kalau pengen lebih sempurna, Masya Allah ya, silahkan disempurnakan. Kalau kaki sampai betis boleh kok, Ahwat ya. Kalau kita mau wudhu, kemudian pas bagian kaki sampai betis itu diperbolehkan untuk memperbanyak cahaya kita ketika di hari kiamat. Karena kata Rasulullah SAW, ciri-ciri umatku itu nanti mereka bercahaya, glowing, Masya Allah. Kalau di dunia kita pengen glowing ya, tapi kalau di dunia kan sementara glowingnya. Maka kapan yang pengen kita glowing itu nanti di surga. Itu orang-orang yang wudhunya tuh sempurna. Bahkan memperbanyak, memanjangkan basuhan wudhunya. Salah satunya kata Rasulullah ketika membasuh kaki sampai betis. Kemudian nggak, kalau tangan nggak cuma sampai sikut, sampai atasnya lagi. Kemudian ketika membasuh wajah, panjangin lagi sampai mana? Sampai mana, Ahwat? Sampai leher boleh ya. Ya, tapi yang nggak boleh itu cuma lehernya doang dibasuh, bukan seperti itu. Tapi kita wudhu dari ujung rambut, ya ujung tumbuh rambut sampai bagian leher itu juga diperbolehkan. Untuk nanti ketika di hari kiamat termasuk atau sebagai ciri-ciri umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah tertib. Jadi harus tertib urut-urutannya. Jadi nggak boleh membasuh tangan dulu sebelum wajah atau membasuh kaki dulu sebelum kepala dan sebagainya. Maka para ulama mengatakan yang tadi dari dalil Al-Quran 4, tapi di awal ditambahkan niat dan di akhir ditambahkan tertib. Begitu ahwati fillah ya, Masya Allah. Ini yang minimalnya gitu. Kenapa? Karena takutnya kalau kita dalam keadaan darurat, sedangkan waktu sholat tinggal dikit lagi, ya udah yang minimalnya aja. Yang penting wajah, tangan, apalagi kepala dan kaki. Begitupun kalau kita safar ya ahwat ya. Misalkan kita lagi safar di perjalanan, sedangkan air itu hanya sedikit, maka jangan sampai kita karena pengen sempurna wudhunya sehingga orang-orang yang lain nggak kebagian air, yang sampai seperti itu. Maka yang minimalisir aja yang ini, membasuh wajah, tangan, kepala dan kaki itu pun sudah mencukupi. Yang penting tertib ya, harus beraturan. Kemudian pembatal wudhu di sini yang disepakati oleh para ulama, yang pertama keluar sesuatu dari kemaluan. Jadi baik itu yang keluar adalah berupa air buang air besar, buang air kecil ataupun angin, itu pun membatalkan wudhu. Nah, bagaimana kalau yang keluar itu bukan dari kemaluan? Nah, karena dalam pendapat para ulama, kalaulah ada seseorang mengeluarkan sesuatu, misalkan dari mana nih? Muntah ya, mohon maaf, muntah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak membatalkan wudhu, tapi di sebagian pendapat ada yang mengatakan muntah itu membatalkan wudhu gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hanya sesuatu yang keluar dari kemaluan itu yang membatalkan wudhu. Ada seseorang yang tangannya berdarah atau keluar kotoran dari hidung, dari mulut, kotoran dari telinga, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, tidur pulas. Jadi sini pernah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu ketika menunggu sholat isya, mereka ketiduran, ya, ketiduran sampai datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana hukumnya mereka tidur? Nah, sehingga di sini ada pendapat, kalaulah tidurnya tidak sambil senderan, jadi nggak nyender ke dinding, ya nggak nyender ke temennya, tapi dia tidur dalam keadaan imkan, benar-benar tegak gitu ya. Nah ini maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sampai ngorok, sampai ngorok atau sampai tidurnya telentang, ini tidak diragukan lagi, dia batal. Gitu. Kalau duduk tanpa nyindir, gitu ini nggak batal, ya. Kemudian yang ketiga adalah hilang akal. Mohon maaf, orang yang pingsan, orang yang kadang-kadang gila, kadang-kadang tidak. Misalkannya ketika dia tiba-tiba ada kan gitu ya, ahwat, ada yang seperti itu ya di beberapa tempat, ada orang gila edan eling bahasa Sundanya. Kadang-kadang sehat, kadang tidak. Maka ketika dalam keadaan hilang akal, dia sudah batal wudhunya. Kalaulah ketika itu setelah dia hilang akal masuk waktu sholat, padahal udah wudhu sebelumnya, ya udah dia sudah batal karena hilang akal. Baik karena hilang akalnya karena gila, atau tadi karena tidur pulas, atau juga hilang akal biasanya karena dibius misalkan ya, karena mau disuntik, karena mau operasi atau apa, itu pun
sudah menghilangkan atau sudah batal wudhunya. Ini sepakati oleh para ulama, ya. Kemudian ada pembatalan yang diperselisihkan, diantaranya najis yang keluar dari selain kemaluan yang tadi kita bahas, ya. Karena sebagian ulama mengatakan kalau muntah itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, apa yang khilaf para ulama, menyentuh kemaluan. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang sudah berwudu, kemudian dia menyentuh kemaluan, maka dia batal wudhunya. Ya, kalau seorang ibu misalkan ya, dia menceboki anaknya, ya itu pun membatalkan wudhu. Jadi bukan karena dia menyentuh najisnya, bukan, tetapi karena menyentuh kemaluan anaknya, maka itu pun menjadi batal wudhunya. Betul. Ini berbeda pendapat ulama ya, tapi dalam mazhab Syafi'i ini batal gitu. Kemudian yang ketiga, menyentuh lawan jenis. Nah, di situ juga ya akhwati fillah, misalkan ada seseorang sudah wudhu kemudian menyentuh lawan jenis. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau dalam madhab Imam Hanafi, biasanya madhab Imam Hanafi itu madhab yang dianut orang-orang India, Bangladesh. Ya, suka lihat ya. Kalau lagi umroh misalkan ada, itu kebanyakan mereka madhab Hanafi. Bangladesh. Maka beda, tutup auratnya juga, kadang lehernya kelihatan gitu ya, kakinya kelihatan kalau lagi tawaf. Maka itu beda pendapat, beda madhab ya. Kata mereka, ketika bersentuhan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu, baik itu pakai syahwat ataupun tidak pakai syahwat. Ya, jadi tidak batal wudhunya. Kemudian pendapat kedua, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang dianut di Madinah ya, Madinah Mekah, Saudi Arabia, itu biasanya memakai madhab Imam Ahmad bin Hambal. Mereka berpendapat bahwa kalau menyentuh lawan jenis dalam keadaan ada syahwatnya, ada keinginan suka misalkan ya, maka ini membatalkan wudhu. Gitu. Kemudian bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, mau ada syahwat ataupun tidak, kalaulah menyentuh lawan jenis maka hukumnya apa? Batal ya, ihtiyatan. Jadi mazhab Syafi'i itu terkenal dengan kehati-hatiannya, mau pakai syahwat ataupun tidak, maka hukumnya batal. Kebayang nggak perbedaan pendapat para ulama di sini? Silahkan mau ngambil pendapat yang mana ya. Jadi sempat juga ada yang bertanya bagaimana hukumnya ketika tawaf misalkan ya. Sedangkan di situ kan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Betul ya Umi ya? Ya. Betul, ya betul. Nah gimana dong ini? Makanya sampai ada perdebatan ini. Makanya keluar madhab dulu aja dah katanya ya. Keluar madhab dulu ke madhab siapa? Madhab Imam Ahmad atau madhab Imam Maliki, Imam Hanafi, silahkan. Yang madhab Syafi'i kan bertanya seperti itu. Tetapi ternyata setelah diteliti, dalam madhab Syafi'i sendiri pun dibedakan antara menyentuh dan disentuh. Antara menyentuh dan disentuh. Kalau menyentuh kan pegang secara sengaja ya. Tapi kalau tersentuh gitu ya oleh orang lain, maka hukumnya tidak menjadi membatalkan. Jadi ada dalam bahasa Arab ada al-lamis wal malmus. Kalau kita yang sengaja pegang orang jadi batal. Tapi kalau kita tidak sengaja ketika tawaf karena darurat itu tidak membatalkan. Jadi tidak perlu kita keluar dari madhab yang kita anut terlebih dahulu. Begitu. Coba di dalam hal ini bisa difahami akhwati fillah. Mungkin pernah ada pertanyaan seperti ini. Insya Allah. Oke, insya Allah. Yang ini kalau kita sama bukan mahram ya. Kalau sama mahram nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama adik, sama kakak, laki-laki ya, kemudian ponakan itu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya lagi nih, Mbak Tiara, kalau suami mahram apa bukan? Mahram bukan, Mbak? Mahram. Bukan ya Ustaz, mahram. Mahram? Iya. Mahram bukan? Mahram tuh yang bisa dinikahi atau tidak? Tidak kan ya Ustaz? Yang haram dinikahi. Oh iya, berarti suami bukan mahram Ustaz. Bukan mahram kita, tapi halal karena pernikahan. Pernikahan. Jadi kadang suka salah paham, suami kita mahram. Bukan mahram. Kalau mahram kan secara definisi orang yang haram dinikahi. Kalau suami itu udah halal. Maka gimana kalau nyentuh suami dalam mazhab Syafi'i, kan tadi ada 3 pendapat ya. Berarti batal apa enggak? Batal. Tidak. Batal. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad gimana? Umi Trias. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, nyentuh suami berarti Batal. Tidak batal batal. kalau ada Nafsu. nafsu. Kalau nggak ada nafsu berarti nggak batal Nggak ya. batal.
Oke, kita mau ngambil yang mana silahkan. Mau madhab Imam Syafi'i, berarti kalau madhab Syafi'i mau pakai syahwat atau tidak, tetap batal. Ya, kalau madhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, itu kalau ada syahwat batal, kalau tidak ada syahwat tidak batal. Madhab Imam Hanafi, mau pakai syahwat atau tidak, nggak batal. Nggak tahu. Gitu ya, boleh yang mana silahkan. Ya, jadi kalau kehati-hatian banget ya madhab Syafi'i kalau pegang rambut berarti kalau misalkan seorang suaminya megang rambut istrinya ya nggak batal karena bukan kulit ya yang menjadi patokan tuh kulit ketemu kulit atau misalkan mohon maaf ya suaminya pegang giginya istrinya misalkan itu ada cabai di giginya itu batal nggak? Ahwat? Tidak, Tidak. Kenapa? Karena nggak ketemu kulit. kulit, tapi ketemu gigi. Oke, seperti itu ulama fikih ya bercandaannya tuh sampai seperti itu. Ini gimana kalau gigi yang kepegang ya nggak apa-apa. Kalau kuku ketemu kuku ya nggak batal. Yang jadi patokan adalah kulit ketemu kulit. Kemudian yang keempat, yang menjadi perselisihan para ulama itu memakan daging unta. Nah, di Indonesia ada unta nggak kira-kira nih? Nggak Ada ada ya. Nah, ini yang diambil pendapat oleh madhab Imam Ahmad atau yang berada di Makkah Madinah. Mereka berpendapat bahwasanya kalau memakan daging unta itu hukumnya batal. Jadi kalau mereka makan daging unta itu mereka langsung berwudu lagi. Kenapa? Karena Rasulullah pernah seperti itu. Udah makan daging unta, Rasulullah langsung berwudu sehingga keluarlah pendapat bahwa kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Tetapi kata madhab Asy-Syafi'i dan madhab Syafi'i tidak seperti itu. Ya, kenapa? Karena yang menjadi patokan itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Tadi kan yang keluar dari tubuh kita itu yang membatalkan, bukan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi makan apapun itu tidak membatalkan wudhu. Gitu ya, Masya Allah ya, perbedaan pendapat para ulama ini jangan dijadikan bahan untuk bermusuhan, bukan. Tetapi di sini menunjukkan bahwa agama Islam itu apa tuh? Iya, banyak ragamnya gitu ya dengan beberapa pendapat para ulama itu menghiasi agama kita. Itu bukan menjadi sebab perpecahan antara madhab ya. Indah sebenarnya perbedaan ini Masya Allah ya. Kemudian oke, untuk wudhu bisa difahami ahwati fillah sebelum masuk mandi janabah. insya Allah. Insya Allah ya, kalau ada pertanyaan mungkin nanti kita bahas di akhir. Kita masuk pada mandi janabah karena kalau untuk untuk hadas kecil itu dihilangkan dengan wudhu, adapun untuk hadas besar itu dengan mandi janabah atau mandi atau kita sebut adus ya. Nah, mandi janabah itu ada beberapa sebab. Yang pertama karena haid ya, kita udah selesai haid maka kalau udah selesai udah bersih mandi janabah. Kalau udah nifas ya udah selesai 40 hari atau 60 hari selesai maka wajib mandi janabah. Yang ketiga kalau sudah melahirkan atau wiladah. Kemudian yang keempat setelah berhubungan suami istri. Yang kelima keluar air mani. Dan yang keenam meninggal. Jadi yang 1 sampai 5 ini mandi sendiri ya Ahwat ya. Kalau yang keenam Dimandikan. dimandiin. Nggak boleh mandi sendiri kalau yang keenam. Berarti nggak jadi meninggalnya ya. Ya oke. Jadi 1 sampai 5 mandi sendiri. Nah ini yang kalau yang keenam ini sebagai fardu kifayah untuk kita yang masih hidup membandingkan yang sudah wafat. Ini Masya Allah pahalanya besar sekali ya orang yang memandikan jenazah itu. Kemudian larangan saat berjunub tadi kan yang 5 berarti ya. Ya pertama larangannya apa? Sama tidak boleh sholat. Hampir sama kayak hadas kecil ya, nggak boleh sholat. Kalau hadas kecil masih boleh tilawah. Kita misalkan batal wudhunya masih boleh baca Quran. Boleh ya. Kalau dalam keadaan junub itu tilawah aja sih tidak boleh. Kemudian juga yang ketiga tidak boleh puasa. Nanti Ramadan nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, nggak boleh sa'i sama ya. Tapi kalau dalam ini sa'i, kalau zaman dahulu masih diperbolehkan. Orang yang haid sa'i itu dulu diperbolehkan ya Om ya dulu. Sebelum ada perluasan. Jadi kalau dulu sa'i itu tempat sofa marwah itu masih di luar area masjid. Tapi kalau sekarang tempat sofa dan marwah itu sudah dimasukkan area Dalam masjid, masjid. maka sudah tidak diperbolehkan orang yang memiliki hadas besar, begitu. Jadi ada perbedaan zaman dulu sampai zaman sekarang berbeda. Kemudian juga yang secara hilafiahnya juga tidak boleh diam di dalam masjid dan juga tidak boleh sujud
tilawah. Ya. Kemudian khusus wanita ini yang mana dia berjunub yang pertama karena hubungan suami istri. Oh, apa? Larangan untuk yang dalam keadaan junub yang pertama adalah dia ketika haid ya khususnya. Ketika haid dia tidak boleh berhubungan suami istri karena hukumnya haram. Mohon maaf ya. Jika ada seorang perempuan dalam keadaan haid, keluar darah atau dalam keadaan nifas kemudian berhubungan suami istri, ini hukumnya haram. Sehingga pernah ada suatu kejadian karena seorang suami yang memaksakan istrinya dalam keadaan haid untuk berhubungan, qadarullah masya Allah, dan ini menjadi pelajaran bahwa memang Islam itu sudah melarang, memang ada apanya, ada sebabnya gitu ya. Pernah terjadi setelah setelah hubungan itu istri tersebut hamil dan janinnya qadarullah tidak sempurna, dan salah satu sebabnya itu ya karena memang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, jauhilah wanita, maksudnya janganlah kalian berhubungan suami istri ketika dalam keadaan istrimu dalam keadaan haid, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, juga seorang yang dalam keadaan haid atau nifas itu tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Mohon maaf juga di sini kalau ada perempuan dalam keadaan haid, lagi apa nih biasanya kalau haid darting ya. Darting tuh apa? THM. Lagi bad mood, bete gitu ya, kesel sehingga minta diceraikan kepada suaminya, nggak, maka tidak diperbolehkan. Haram hukumnya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas gitu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan katanya, kalaulah talak itu berada di tangan seorang istri, maka satu hari bisa 100 kali dia menceraikan suaminya gitu ya. Subhanallah. Ini kata Rasulullah ya, sehingga dalam Islam itu cerai atau talak ada di tangan siapa? Tangan Suami. suami. Nggak ada istri walaupun dia minta talak, kalau suaminya tidak menceraikan nggak bisa gitu ya. Maka ini ada hikmahnya, mentalak itu hanya dibatas 3 kali saja dan ada di tangan suami. Kalaulah di tangan istri ketika haid itu bahaya. Kenapa dia bisa memintanya? Tetapi dalam Islam tidak boleh diceraikan seorang istri ketika dalam keadaan haid. Kemudian di sini cara-cara mandi junub yang secara fardunya ini hanya 2 saja, akhwat ya. Jadi mandi tuh nggak usah luluran dulu, nggak usah pakai sabun juga nggak apa-apa. Yang minimalnya apa? Hanya 2 saja. Kalau tadi untuk wudhu ada 6, kalau mandi junub hanya ada 2. Masya Allah dikit banget. Yang pertama cukup dengan niat. Niatnya dalam Syafi'i boleh ya yaitu harus bersamaan dengan ketika mengguyur badan. Niatnya apa? Ya udah niat mau dipakai bahasa Arab boleh ya. Nawaitul gusla ilirafil hadasil akbar anjami'il badan lillahi ta'ala, atau mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, aku mau mandi janabah cukup ya, atau nawaitul janabah juga cukup, seperti itu. Niat mau mandi junub ya. Kemudian yang kedua cukup mengguyurkan seluruh badan, gur aja ya dari atas sampai bawah. Saat mandi junub seluruh badan bagian luar harus terguyur air, rambutnya ya, harus bulu-bulunya semuanya harus terbasahi ya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke bagian kulit dan pangkal rambut hingga tubuh tidak tertempel najis, atau sampai kita yakin di tubuh kita nggak ada najis. Begitu, hanya 2 saja. Bisa difahami Ahwat? Insya Allah ya. Jadi nggak usah lama-lama sebenarnya mandi junub tuh, bur aja selesai ya dengan niat dan mengguyur seluruh badan. Adapun sunnah-sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah membasuh tangan hingga 3 kali ya. Jadi cuci tangan dulu, kemudian membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Misalkan kalau habis haid masih ada najis, bersihkan dulu. Kemudian berwudu dengan sempurna. Yang keempat, mengguyur kepala sampai 3 kali. Jadi ada juga wudhu ini di akhir, ada juga yang mengatakan seperti itu, boleh aja ya. Kemudian keempat, mengguyur kepala sampai 3 kali bersamaan dengan melakukan atau melafalkan niat di dalam hati. Saya berniat berwudhu, mandi besar, mandi janabah. Yang kelima, mengguyur bagian badan sebelah kanan 3 kali, kemudian badan sebelah kiri juga 3 kali. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Karena Rasulullah SAW itu suka banget at-tayamun. Tayamun itu adalah
mendahulukan anggota sebelah kanan. Ketika dalam kebaikan itu Rasulullah selalu mengutamakan area tubuh sebelah kanan ya. Kemudian yang ketujuh, menggosok-gosok tubuh depan maupun belakang 3 kali, sama 3 kali ya, menyela-nyela rambut dan jenggot. Kalau laki-laki pakai ada jenggotnya, kalau perempuan rambutnya tebal itu digosok-gosok, akhwat ya. Kalau masih diikat dibuka dulu, atau dikepang dibuka dulu sampai benar-benar air tersebut menyerap ke bagian kepala kita. Kemudian yang kesembilan, mengalirkan air ke lipatan-lipatan kulit dan pangkal rambut. Sebaiknya hindarkan tangan dari menyentuh kemaluan. Kalaupun tersentuh sebaiknya berwudu lagi. Jadi tadi kan kalau dalam mazhab Syafi'i kalau misalkan sudah berwudu menyentuh kemaluan batal. Kalau dalam mandi junub maka kalau kepegang lagi maka wudu lagi. Jadi ini yang secara sempurnanya. Adapun yang secara minimalisnya ini 2 saja juga sudah cukup. Begitu ya, Masya Allah ya. Nah ini tentang mandi ini dari mana dalilnya gitu ya. Apakah sahabat tahu dari mana? Masya Allah. Maka tentang mandi janabah ini diriwayatkan oleh istri beliau yaitu Maimunah, ibunda kita Maimunah radhiyallahu anha. Beliau pernah di suatu kali Rasulullah meminta handuk kepada siapa? Pada Maimunah saat itu beliau sedang mandi junub. Dan Maimunah melihat itu bagaimana tata cara Rasulullah mandi junub. Sehingga dari situ dikabarkan kepada Abdullah ibnu Abbas bagaimana mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada satu sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah, apa itu? Ketika selesai wudhu, Rasulullah tidak mengelap wajahnya. Jadi membiarkan apa? Membiarkan basah sampai kering Basah-basahan. sendiri gitu Umi ya. Jadi tidak dielap pakai handuk enggak, sampai kering sendiri. Dan itu salah satu sunnah. Begitupun kata Maimunah, setelah mandi junub beliau membawakan handuk ya. Rasulullah pun tidak membasuh, tidak mengeringkan badannya dengan handuk tersebut, dengan kain tersebut, melainkan mendiamkannya sampai kering sendiri. Ini sebagai sunnah. Tapi kalau kita kaum perempuan, kalaulah misalnya kalau tidak dikeringkan nanti bau kerudungnya ya, atau jadi ada bintik-bintik hitam, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tetapi yang disunahkan kalau kita lagi di rumah maka biarkan saja dulu ke angin-angin gitu ya, pakai kipas atau pakai AC sampai kering, itu lebih afdol ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah di sini ada yang ketinggalan juga di bagian sunnah wudhu ya, sunnah berwudhu itu tadi salah satunya adalah bersiwak dulu ya. Jadi kalau mau wudhu siwak dulu. Kalau misalkan nggak punya siwak, kalau sekarang udah dihukumi seperti siwak ya, menggosok gigi itu sudah dihukumi bersiwak ya. Jadi gosok gigi sebelum berwudhu, terutama ketika bangun tidur. Ya, bangun tidur itu usahakan sebelum wudhu gosok gigi dulu. Itu niatkan bersiwak ya. Dari mana dulu? Kalau kita gosok gigi suka dari mana dulu nih, Ahwat? Sadar atau tidak sadar, biasanya dari kiri dulu. Betul nggak? Tuh, kapan kita Betul ya, nikah. padahal sebenarnya ketika bersiwak gosok gigi itu dari kanan dulu. Kanan, kemudian posisinya itu jangan digosok jangan digosok secara horizontal, tapi vertikal ya, digosok atas bawah baru ke sebelah kiri. Jadi kanan dulu baru masuk ke sebelah kiri. Itu bersiwak ya, kita niatkan siwak sehingga kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Begitupun hendak berwudu. Itu Masya Allah ya. Tapi Rasulullah tahu gitu ya, umatku itu akan keberatan. Kalaulah setiap akan sholat atau setiap wudu itu harus bersiwak, itu repot. Maka kalaulah kita mampu untuk melaksanakan sunnah tersebut, laksanakan. Jadi gosok gigi dulu, sehingga sudah fresh gitu ya, baru melaksanakan wudhu. Kemudian sunnah yang selainnya juga ada al-muwalah atau harus berkesinambungan, akhwati fillah. Jadi sunnahnya harus berkesinambungan, jangan sampai misalnya kita wudhu nih ya, baru sampai tangan, tiba-tiba ada yang ketok pintu, paket gitu ya. UTAM ada paket misalnya, kita lagi wudhu, kira-kira gimana? Apalagi paketnya COD. Nah misalnya ya, kita berhenti dulu, ngambil paket. Nah ini boleh nggak lanjutin lagi wudhunya? Tadi kan baru tangan, belum kepala, belum kaki. Kira-kira gimana? Tidak boleh. Nggak boleh ya. Tapi kalaulah masih basah nih Umi ya,
Jadi kalau belum kering itu masih diperbolehkan Umi. Lanjutin. Kalau belum kering. Kering ya. Kalau belum kering nggak apa-apa, boleh tadi udah tangan maka dalam fikih itu nanti lanjut di kepala sama kaki boleh. Tapi kalau keburu kering, ternyata lagi wudhu baru bagian tangan tiba-tiba ada paket, tiba-tiba ada yang ngajak jalan-jalan dulu sampai kering itu habis wudhu, maka itu tidak sah, harus dari awal lagi. Maka al-muwalah dalam bahasa fikih itu dia harus berkesinambungan dari rangkaian pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya itu sampai selanjutnya harus berkesinambungan, tidak boleh terjeda dulu ya. Begitu ahwati fillah. Mungkin sampai sini pembahasan tentang wudhu dan mandi junub. Adapun tayamum tidak terbahas di sini, nggak apa-apa. Sebenarnya tayamum bukan itu sebagai listibahatis shalah ya, sebagai rukhsah. Tapi saya juga nggak masukin materinya ke sini, nggak apa-apa ya. Oke, sampai sini Ummahat Akhwati Fillah. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditutup. Silahkan kita diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustazah, Ustazah, izin mau bertanya. izin bertanya Ustazah. Oke, boleh Umi Trias juga, Utiam. Boleh Umi Trias terlebih dahulu, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, bagaimana hukumnya apabila seseorang sedang mengambil wudhu, kemudian biasanya kan suka ada orang yang saudaranya papa tuh bertanya gitu, apakah kalau dijawab itu akan Batal gitu, dia Umi ya. batal ya, gitu, apa Mm-mm. gimana ya? Sebenarnya kalau wudhu mah tidak disyaratkan nggak boleh ngobrol, Mi ya. Tapi Oh gitu makruh ya. hukumnya, makruh. Oh iya, iya. Apa Baik, itu baik. makruh? Nggak Ya, disukai. untuk ya, Nggak boleh gitu ngobrol. Oh iya bentar ya gitu. Jadi rasanya gitu. usahakan sebenarnya. Tapi kalau Oh siap. darurat, Umi darurat ya, darurat banget nggak apa-apa. Kalau lah nggak dijawab ternyata bahaya, membahayakan, maka boleh-boleh saja. Kalaupun secara sengaja ini hukumnya makruh, dibenci ya. Begitupun ini Umi, Syukuran. kalau misalkan kita lagi wudhu, itu kan disunahkan baca bismillah ya. Tapi kata para ulama, kalaulah tempat wudhunya khusus untuk wudhu, tapi kalau ada toiletnya, ada kaktusnya ya, dan tempat Ya, buang air itu tidak kloset ya. diperbolehkan, nggak boleh. Itu hukumnya juga makruh. Baca bismillah kalau tempat wudhu boleh. Baik, Begitu terima Uti. kasih Ustazah. Syukron. Afwan. Ya, Uti Am silahkan. Izin bertanya Ustazah. Jika kita sedang safar, kemudian kita batal di tengah-tengah perjalanan, kemudian hendak sholat nih, terus kita menemukan masjid, tapi masjidnya itu bukan masjid yang sunnah pada umumnya, masjid biasa lah, orang-orang yang biasa gitu, sehingga tempat wudhunya itu terbuka. Dan akhwat serta ikhwan itu bercampur. Nah, kita yang sudah seperti ini kesulitan untuk berwudu, sehingga tidak sempurna seutuhnya, cuman sedapatnya seperti tangan, muka, dan juga kaki. Dan ketika kita masih sebelum memakai kaos kaki, kita kan sudah berwudu. Terus kemudian ketika kita batal, apakah kita tidak perlu lagi buka kaos kaki atau sepatu kan Ustazah? Ya, Masya Allah. Ini banyak ya sebenarnya relate sama kita yang lagi batal atau singgah di sebuah masjid kemudian tempat wudhunya bercampur dengan laki-laki gitu ya. Baik, maka tadi kita sudah bahas tentang rukun wudhu yang 6 itu ya, itu yang minimalis banget dan itu bisa kita lakukan ya. Satu gelas aja cukup sebenarnya. Kalau memungkinkan nih Utia Am ya, kita masuk ke dalam, kan kalau tempat wudhu terbuka nih. Ada toilet nih kan, ada toiletnya. Nah, kita Ya. di situ aja wudhunya nggak apa-apa. Jadi tidak di tempat terbukanya, tidak di tempat yang terbuka. Ya kan dicampur. Nah, ada toilet umumnya, masuk aja ke situ, wudhu di situ nggak apa-apa. Kalau toiletnya itu nggak bersih, terus kita masuk ke toilet tempat umum tuh biasanya kadang-kadang suka bau gitu saja. Mm-mm. Bagaimana hukum dari wudhu kita tersebut? Apakah syah atau tidak? Iya, tentang sah atau tidak, biasanya kan bau ya. Mohon maaf, misalkan bau bau Kadang apa? suka ditahan-tahan sama nggak usah pipis ya atau gimana, cuman Iya iya. gimana?
Kalau kita yakin misalkan ya, kan misalkan baju kita panjang nih. Kita Hmm. yakin nih baju kita nggak terkena lantainya, misalkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masuk situ, misalkan ada keraguan, takutnya masuk toilet tersebut malah jadi najis baju kita, ya udah kita usahakan di tempat yang cari tempat tertutup, ya di pojokan misalkan bawa air, boleh misalkan kita ngantongin air satu botol minuman ya. Kita yang minimal aja apa berarti muka. Kan cuci tangan nggak usah ya. Muka dulu, muka nggak usah 3 kali, cukup 1 kali basuh. Kemudian ke tangan juga kan kita pakai kerudung misalkan panjang ya udah sembunyiin di situ. 1 kali aja nggak usah 3 kali. Kanan, kiri, kemudian usap tangan. Kalau kita menganut madhab Asy-Syafi'i cukup 3 helai rambut aja diusap, udah baru kaki. Ya, adapun pembahasan gimana? Kebayang nggak Uhti? Jadi tidak usah memaksakan untuk bergabung dengan tadi kalau misalnya masuk toilet takut ada najisnya gitu kan yang bau-bau aneh misalnya ya. Kemudian kalau bergabung dengan kaum ikhwan toiletnya bergabung dengan kaum lawan jenis, nanti takutnya aurat kita terbuka. Ya udah ambil air, cari tempat yang aman dan hanya membasuh yang fardunya saja dan tidak usah 3 kali, cukup hanya 1 kali saja. Kaki. Iya, adapun pertanyaan tentang kaos kaki, boleh nggak misalkan kita diusap? Nah, wah, ini sini ada beberapa pendapat para ulama gitu ya tentang kaos kaki. Tapi saya termasuk yang menganggap itu kan ada dalam fikih itu ada namanya khuf. Hmm. Khuf itu tahu ya, kayak Iya. kaos kaki, sepatu yang terbuat dari kulit. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu musim dingin dingin banget, ya dingin banget sehingga mereka memakai sepatu dari kulit. Nah, ada orang menganggap sebagian pendapat, oh berarti kaos kaki pun dihukumi sebagai khuf. Katanya gitu ya, tapi saya berpendapat tidak tepat. Kenapa? Karena salah satu syarat dari khuf itu mashul hufain ya, mengusap sepatu itu yang mana sepatu Ya, tersebut tidak tidak apa Uti? Tidak menyerap ke kulit. Kalau kaos kaki nyerap nggak? Nyerap. Nyerap. Jadi tidak bisa dihukumi sebagai sepatu khuf yang pada di zaman Rasulullah SAW. Jadi bagaimana baiknya? Ya udah, buka kaos kakinya, cari tempat yang tersembunyi, basuh pakai air itu. 1 kali aja sampai mata kaki. Gitu. Jadi bisa kok insya Allah ya diminimalisir di tempat yang darurat banget gitu. Kalau memang tidak memungkinkan banget ya udah pokoknya kita sholat semampu kita ya wudhu semampu kita. Nanti kalaulah masih ragu takutnya ternyata ada najisnya atau merasa bersucinya belum sempurna, tetap melaksanakan sholat. Namanya sholat dihormatil waktu. Ya nanti ketika di rumah sudah memungkinkan kita berwudhu dengan secara sempurna ya udah kita ganti sholat kita. Kalau apa? Kalau ragu gitu. Tapi kalau sudah yakin ya udah, gak usah diganti lagi. Bagaimana Uti Am? Bisa dipahami insya Allah ya. Ya, bahasa tadi ada anaknya ya, manggil. Oke, ada lagi. Mungkin Uti Mbak Tiara, Bunda Fajar, Bunda Wiwit ya, betul ya panggilannya lupa. Akhir nggak ada pertanyaan lagi. Oke, karena sudah mencukupi waktunya ya, kita tutup kajian fikih kita pada sore ini. Insya Allah bertemu di pekan-pekan wallahualam pekan selanjutnya atau pekan selanjutnya lagi ya. Amin ya. Insya Allah pembahasannya tentang fikih puasa karena kita menjelang bulan Ramadan. Insya Allah. Iya. Jadi memang ilmu yang paling penting itu apa? Yang paling dipelajari, yang penting dipelajari adalah kata para ulama al ilmul hal. Ilmu yang sedang kita laksanakan, ya. Makanya para ulama banyak banget pembahasan tentang sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah aktivitas kita setiap hari dan sampai 5 kali. Betul nggak? Minimalnya lima kali. Maka penting banget. Begitupun tentang wudhu. Wudhu juga itu berarti kalau sebelum sholat wudhu dulu. Begitupun ketika akan memasuki bulan Ramadan, maka wajib kita pun harus mempelajari fikih puasanya Mas. juga, insya Allah ya. Mungkin nanti dikabari apakah pekan depan atau pekan selanjutnya. Mudah-mudahan selalu diberikan semangat istiqomah ya dalam menuntut Amin ya ilmu Allah. dimanapun berada. Karena kata salah satu para ulama menyatakan salah satu keberkahan atau
tanda-tanda diterimanya amal kita itu ketika Allah izinkan kita melakukan amal itu lagi. Masya Allah ya. Ya, Barakallahu sama. fikunna, sehat selalu, Umi Trias, Amin, Ukti sama-sama Aam, Ustazah. Ukti Wiwit ya, juga Mbak Tiara. Mungkin sinyalnya bermasalah ya. Ya, barakallahu fikun. Nas'alullaha an yakbala a'malana. Semoga Allah menerima setiap amal saleh kita, salat Amin kita, ya ruku Rabbal kita, sujud Alamin. kita, setiap amal baik kita semoga Allah terima dan menjadi bekal kita untuk di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Mohon maaf atas kehilafan, mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikunna, Sama-sama subhanakallahumma wa Ustazah. bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.